Polemik ijazah Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak sensitif ketika nama Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia, ikut terseret dalam pusaran sorotan publik. Publik mencatat, dalam beberapa kesempatan, Rektor UGM menyampaikan bahwa Joko Widodo merupakan lulusan sah dan kebanggaan UGM. Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan, terutama ketika proses hukum berjalan dan dokumen ijazah asli tidak ditampilkan secara terbuka di persidangan. Di titik inilah muncul tanda tanya besar. Apakah pernyataan rektor cukup mewakili kebenaran akademik, atau seharusnya didukung oleh data autentik dan pembuktian formal sebagaimana standar akademik dan hukum? Sebagian kalangan menilai, keterlibatan Rektor UGM sejauh ini lebih bersifat narasi institusional, bukan pembuktian administratif. Hal ini memicu kritik karena UGM sebagai lembaga akademik tertinggi seharusnya berdiri di atas prinsip verifikasi ilmiah, arsip resmi, dan keterbukaan data, bukan sekedar pernyataan normatif. Sorotan juga mengarah pada fakta bahwa hingga kini tidak ada pemaparan terbuka mengenai data induk mahasiswa, skripsi asli, arsip yudisium, maupun dokumen ijazah fisik yang diverifikasi lintas pihak. Jadi kembali ada istilah yang menarik yang muncul dari komisioner Majelis Komisioner yang mengingatkan UGM sambil dengan wajah yang bertanya-tanya dan kemudian ini sampai kok bisa begini UGM, ini sidang setback gitu. Jadi mundur ya dari awal lagi ya, karena kan kemarin itu memang ada satu termohon ya dari UGM yang tidak mengikuti 3 sidang sebelumnya. Tiba-tiba dia ikut, tapi dia jadi pembicara utama yang mencoba merespon atau mempresentasikan hasil uji konsekuensi yang ternyata konsekuensinya adalah kurang bagus bagi UGM ya. Jadi kemarin itu sidangnya kan UGM diminta membuat uji konsekuensi lagi karena uji konsekuensi yang pertama ternyata tidak dipahami dengan baik oleh UGM, yaitu tidak melibatkan pakar ahli yang independen. Jadi waktu itu makanya kemudian ada guyon-guyon itu bukan uji konsekuensi kalau antar UGM sendiri, itu namanya uji konsolidasi atau bahkan uji konspirasi. Uji konspirasi yang kemarin jadi pertanyaan lagi yang agak terganggu malah majelis komisionernya kan, karena menurut UGM berdasarkan hasil uji konsekuensi yang melibatkan 3 atau 4 ahli independen itu, yang sayangnya namanya agak lupa karena memang tidak dikenal apakah betul mereka ahli atau pakar, tapi mereka figur-figur akademisi di Jogja lah. Yang intinya adalah justru seolah-olah memperkuat asumsi UGM gitu, bahwa dokumen-dokumen terkait ijazah Jokowi, khususnya salinan ijazah, terus dokumen-dokumen yang penting yang kita minta itu tetap sifatnya tertutup. Tetapi memang UGM hanya bisa, ini yang paling penting, UGM hanya bisa menyerahkan kepada badan publik kalaupun diminta, gitu. Jadi kan kemarin pertanyaannya saya tegaskan, jadi kalau publik meminta UGM nggak memberi, ya intinya UGM hanya memberikan ke badan publik. Nah itu berarti bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi, karena itu untuk publik. Mungkin dia baca. Bukan hanya untuk badan publik kan, itu ketidakpahaman yang pertama. Yang kedua adalah UGM mengesankan kemarin itu ucapan mereka sendiri seolah-olah menjadi lembaga yang bukan yang memberikan atau menyediakan dokumen, tapi verifikator. Makanya verifikasinya itu untuk badan publik. Misalnya secara kesimpulannya berarti ya UGM akan menjawab untuk Komisi Informasi, tapi kepada kita yang memohon mungkin mereka nggak bersedia memberikan misalnya, ya kan? Dan saya ingat yang menurut saya sidang kemarin itu, dengan UGM ini kok selalu tidak menunjukkan satu persidangan yang cerdas, satu persidangan yang dialog-dialog yang kelihatan mengalir sebagai
orang-orang yang mestinya ahli informasi, ahli komunikasi dari universitas yang sangat berat. Saya ingatkan lagi ya, ketika kita Bon Jovi, kita karena kebetulan Bung Samsudin kan juga salah satu inisiator Bon Jovi. Itu kan ingat permintaan kita ke UGM kan tidak dipenuhi, permohonan untuk dokumen. Karena dia punya 3 jawaban kan. 1, dokumen tidak dalam penguasaan kami. 2, dokumen saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Untuk proses hukum. 3, dokumen belum ada. Jadi itu 3 dalih, 3 alasan menolak atau tidak memenuhi permintaan kita sebagai pemohon ya. Nah, dalam proses persidangan yang sudah memasuki persidangan keempat ini, itu tetap tidak jelas. Memang saya ingat tuh persidangan ketiga, persidangan adjudikasi, itu UGM waktu itu mengakui bahwa ada hal-hal baru yang membuka pemahaman mereka. Saya masih punya catatannya itu. Tentang dokumen yang dikecualikan, kemudian prinsip-prinsip keterbukaannya. Nah, ingat nggak? Anda kan juga hadir bahwa waktu itu majelis komisioner menegur, apakah UGM itu pernah mengikuti sosialisasi nggak sih? Pernah baca enggak? Pernah baca undang-undangnya nggak sih? Sampai digituin oleh majelis komisionernya kan. Nah, yang kemarin itu ditegur, ini kok sidangnya jadi kayak mundur setback, kembali ke awal gitu. Itu yang agak membuat dialognya kurang cerdas itu. Oke, Mas Tugas. Apakah ini sesungguhnya setback itu ke belakangnya, mundur disebut oleh majelis itu, apakah karena murni ketidaktahuannya betul oleh UGM gitu ya kalau kita baca, ataukah itu memang hanya karena problemnya, kan tadi disebut tuh dokumen tidak dalam penguasaan, dokumen tidak ada sama sekali, atau dia hilang dan macam-macam. Apakah ini memang problem dari secara institusi saja, atau sebenarnya dia bagian dari desain? Kalau kita coba spill, apa sih peristiwa di balik ini? Apakah ini memang bagian dari skenario yang ingin menutup-nutupi, atau karena memang ada kesepakatan satu komando gitu ya, baik di KPU maupun di UGM sampai tiba-tiba kok seolah-olah kompak gitu loh. Kita batasi UGM dulu ya, fokusnya ya. Menurut saya memang ada 2 kemungkinan ya, karena PPID ini kan mengikuti sidang ini, PPID-nya ya, pejabat pengelola informasi dan dokumen. Itu memang harus mengikuti skenario dari rektorat kan. Kalau rektorat UGM itu kan sudah menegaskan, ada 9 poin waktu itu yang diulang-ulang. Testimoni UGM kan menyatakan bahwa Jokowi menyelesaikan kuliah dan bahwa ijazah itu ada, yang dikeluarkan UGM itu asli gitu-gitulah semacam itu. Tapi kan itu hanya testimoni. UGM itu tidak pernah membantu apapun selain hanya testimoni omon-omon itu, karena tidak pernah menunjukkan ke publik secara terbuka bukti-bukti otentik yang memperkuat itu. Jadi apakah itu analisis paling soft ya, itu hanya untuk skenario, untuk safety aja, menyelamatkan diri aja. Sedapat mungkin UGM tidak ikut terlibat dalam kontroversi ini, ijazah asli atau palsu. Karena sudah terlanjur rektor yang menyatakan itu sah, makanya harus mencari pembenar. Gitu. Ya, dia hanya berdalih, hanya berkilah gitu, dan yang dalam istilah saya kemarin saya singgung, UGM melakukan birokratisasi bahasa. Jadi berargumen, kemudian selalu bahasanya itu sangat formalistik, sehingga tidak mencerminkan perdebatan soal informasi, keterbukaan, demokratisasi itu tidak muncul. Yang ada adalah para birokrat yang hanya ngomong sesuai sketch, sesuai naskah yang harus diomongkan gitu. Jadi kalau kita seolah-olah yang hadir dalam persidangan itu sudah membuat template dari Jogja, dari keluar dari template ini berbahaya gitu. Betul. Nah, itulah makanya kemarin kan diingatkan lagi kan oleh majelis komisioner, kan mereka berdalih memakai istilah asas kehati-hatian. Jadi berkali-kali itu ngomong bahwa kami tidak ingin nanti konsekuensi apa yang mereka sampaikan itu akan secara hukum akan berdampak gitu. Nah, maka mereka asas kehati-hatian, meskipun dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu tidak ada asas kehati-hatian. Yang ada ya asas apakah itu keterbukaan, kerahasiaan, bahwa itu sah atau tidak, valid atau tidak, otentik atau tidak. Nah kesannya jadi UGM itu
mengedepankan agak ketertutupan. Sedapat mungkin dia tidak mau misalnya menyampaikan informasi yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu PPID-nya ya, PPID UGM melakukan investigasi misalnya, melakukan riset-riset atau berupaya mengompilasi bukti-bukti yang menguatkan bahwa bukti-buktinya kuat gitu. Kemarin kan sampai saya ingatkan gitu. Tujuan kita, Bon Jovi itu kan bukan semata-mata ingin mendakwa asli atau palsunya ijazah, tapi ingin mengetahui kebenaran. Kalau memang UGM yakin dan punya buktinya, kenapa tidak diekspos, dipaparkan di situ, tanpa harus menunggu pertanyaan-pertanyaan kita atau pertanyaan hakimnya, tapi dia sudah menyediakan itu. Misalnya dia minta izin, Ibu komisioner, pemimpin sidang, kami akan tunjukkan beberapa, kan nggak ada itu sama sekali. Tunjukkan beberapa dokumen informasi yang menunjukkan betul. Nah, kan kemarin ingat nggak saya sampai begini, ya kalau memang UGM punya bukti yang valid, kuat dan bisa diverifikasi, kita sendiri Bon Jovi akan betul Bon Jovi Jokowi lulus dan ijazahnya asli. Karena kita kan mencari kebenaran, bukan sedang mempersoalkan kebohongan gitu. Nah, itu semua kebenaran. Ya. Benar asli atau benar bohongnya. Ya, kalau kan akhirnya gini, dengan gaya bahasa birokratisasi kalimat-kalimat itu, dugaan yang seperti Bung Samsudin sampaikan, apakah ada semacam skenario ingin membela Jokowi, kemudian ingin menutupi gitu. Jadi ingin agar kasus Jokowi ini tidak betul-betul bisa terbuka gitu. Jadi kan sampai sekarang pertanyaannya masih menggantung tuh hal-hal yang misalnya begini, soal KKN kemarin kita kupas kan, kebetulan salah satu kuasa kita kan pengacara yang alumni UGM yang nggak beda-beda jauh lah masuk UGM-nya, jadi dia tahu betul gitu kan, dikejar tapi kan teman-teman UGM nggak bisa jawab gitu. Kemudian soal hal-hal yang sampai sekarang, kemarin saya yang tanya kan, kenapa legalisasi ijazah Jokowi itu ada 2 warna? Ya, kan? Kenapa yang tahun 2014 merah, yang 2019 biru? Mereka nggak bisa jawab. Kalau itu asumsi mereka ya, memperpanjang persoalan itu nggak akan lah. Kita kan civil society seperti kita itu kan tidak akan lelah mempersoalkan itu. Kalaupun ada 1-2, kita nanti habis ini kita ngomong soal Egy Sujana ya, 1-2 berkhianat, 1-2 bisa disuap menerima uang dari Jokowi sehingga mereka berbalik, tapi kan akan muncul yang lain akan mempersoalkan karena ini rasa ingin tahu yang murni gitu. Jadi, nah misalnya gini, sampai sekarang sidang keempat ini misalnya hal-hal yang sangat elementer itu masih belum terungkap dengan baik, soal ada kacamata di foto ijazah. Kan kalau misalnya gini ya, kalau mereka menyiapkan betul argumen yang kuat, misalnya mereka kan bisa menunjukkan contoh-contoh ijazah yang di tahun-tahun itu juga berkacamata. Simple loh sebenarnya argumen. Jadi soal kacamata bisa dijawab kalau mereka bisa membuktikan ini beberapa contoh kalau ijazah. Kalau ada fotonya pada saat KKN itu dia pakai ijazah. Bukan, termasuk gini juga ijazah-ijazah lain. Iya. Bisa kan sebagai pembanding, pembanding gitu loh. Iya. Nah, atau itu tadi kan mestinya UGM punya lah foto-foto zaman mahasiswa dan akan ketahuan itu. Tapi ini kan menarik kan, di fakta persidangan kemarin itu kan Jokowi hanya ada nilai KKN-nya. Ya. Tidak ada laporan, tidak ada foto-foto, informasi kegiatan, tidak ada sama sekali dokumen-dokumen itu gitu. Ya. Dan itu yang biasanya yang lain hilang, foto tidak hilang gitu loh. Iya, dan mestinya kan gini, kalau UGM itu ingin membantu mengungkap keterbukaan betul, kan ada waktu, kita ini kan proses sejak bulan sidang Oktober kan? Oktober, kalau kita Oktober, jadi ada 3 bulan itu kan mereka bisa melakukan riset, meminta ke Jokowi kalau nggak punya mereka atau ke teman-teman Jokowi mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan gitu loh. Kan kita juga senang juga kalau UGM kelihatan serius merespon, bekerja keras untuk membuktikan itu. Jadi akhirnya kesimpulan saya, kalaupun bukan itu skenario untuk menggelapkan ya, yang ekstrim itu skenarionya ya, konspirasi itu, ya minimal kayaknya dia ingin main peta umpet. Jadi ini karakter gaya UGM itu mirip Jokowi, mempermainkan.
Jadi main peta Targetnya apa umpet. tuh? Sampai dia harus peta umpet gitu. Iya, artinya cara peta umpetnya gini, mereka sangat membatasi diri untuk mengasih informasi di sidang ini. Jadi yang kita tanya nggak dijawab, tapi apalagi yang tidak kita tanya, mereka tidak ingin menunjukkan bahwa mereka punya dokumen, data, foto, informasi dan sebagainya. Jadi minimalis banget. Pas bandrol bahkan itu tadi peta umpet berusaha menutup-nutupi. Kalau bisa ditutupi, dipersulit, kenapa dibuka gitu. Nah ini kekanak-kanaan gitu loh. Jadi ini sangat Jokowi banget. Jadi kayaknya jangan-jangan memang ada konsolidasi atau sebagainya. Nah tapi yang menurut saya, kalaupun ya kesan saya ya, kalaupun bukan kesengajaan itu minimal berarti menunjukkan ketidaksiapan aja. Jadi seperti saya pernah singgung ya, PPID ini termasuk UGM itu menurut saya paling lemah deh, bahkan dibanding KPU ya. Karena sering tidak siap, mereka datang rombongan kan, kayak kemarin ada berapa? Lebih dari 7-8 ya. Lebih 10 karena di belakang banyak kan gitu. Ya makanya berapa uang kampus itu habis gitu. Ya, untuk apa sih rombongan sebanyak itu kemudian tidak menambah menjadi satu perdebatan yang berkualitas gitu untuk mengungkap rahasia ini. Dalam konteks ini, publik mempertanyakan, apakah Rektor UGM telah menggunakan seluruh kewenangan akademiknya untuk membuka data secara transparan, atau justru memilih pendekatan defensif demi menjaga nama baik institusi? Sebagian pengamat pendidikan menilai, diam atau pernyataan sepihak justru berisiko menyeret UGM ke dalam konflik politik dan hukum yang seharusnya bisa dihindari dengan satu langkah sederhana, transparansi total berbasis data. Hingga kini, polemik masih berlangsung. Yang ditunggu publik bukan pembelaan personal, melainkan keberanian institusi akademik tertua di Indonesia untuk menunjukkan integritasnya. Karena pada akhirnya, UGM bukan hanya milik satu tokoh, melainkan milik sejarah, ilmu pengetahuan, dan kepercayaan publik.